kamu kenapa nangis? Mbak, sayanya pengen pulang katanya. Tahu nggak mbak, saya sampai kabur dari hotel katanya. Saya tuh mbak teriak-teriak. Saya sampai kayak orang gila katanya. Kok ini lo udah 2:30, ayo pulang, mau sampai kapan di sini? Ica udah bete, aku bilang. Oh bentar lagi sih Ca. Ica kan udah mulai nggak nyaman ya. Dia tuh joget-joget udah mulai megang-megang Ica gitu. Udah mau meluk-meluk juga, Ica tuh risih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jajak Backpacker. Si tampan dari Bekasi yang wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya dulu pernah menjadi korban pelecehan seksual. Seperti apa kisah dari narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Kak Ica. Ya Kak Ica, apa kabar? Baik. Ya Kak Ica di mana sih aslinya? Saya Cirebon. Oh Cirebon, Iya. Sendang Kempeng ya. Oh enggak tahu ya Sendang Kempeng. Apa itu? Nama daerah. Tapi daerah terpencil. Iya, tim saya ada kerja bukan kerja, rumah di Sendang Kempeng. Oh gitu ya. Gitu. Tapi katanya sih daerah peradaban dari tahun berapa saya kurang tahu ya. Oke, Kak Ica, di sini Kak Ica katanya pernah menjadi korban Iya benar. pelecehan ya. Maaf ya kalau Iya. saya salah-salah kata gitu. Oke, itu seperti apa sih Kak Ica ceritanya? Jadi, Kok bisa gitu jadi? Iya, jadi ceritanya awalnya seperti ini. Saya kenal dia itu karena suami saya ngajak ketemu sama dia gitu kan. Ayo temenin saya ketemu sama temen katanya gitu. Oke. Ya dari situ Ica kenal lah sama dia. Ya Ica pikir dia tuh emang orangnya baik gitu. Ya karena emang beneran baik sih dia tuh. Orangnya baik. Terus moral juga kayak gitu kan. Saking baiknya sampai Ica tuh mikir karena dia kan sendiri. Sampai Ica nih bilang ke dia, mau gak dikenalin sama temennya Ica kayak gitu kan. Nih temen udah kayak adanya Ica sendiri, cantik, aku bilang kayak gitu kan. Nah Ica bilang ke temennya Ica, mau gak kamu dikenalin sama ini, sama temennya Koko, aku bilang kayak gitu. Orangnya baik kok, aku bilang. Terus royal juga. Oh ya udah nggak apa-apa mbak katanya. Dia bilang kayak gitu kan. Nah Ica kenalin lah sama dua temennya Ica. Inisialnya S semua. Oke. S1, S2. Nah pertama itu kenalan, dikenalin dulu sama si S1 ini. Si S1 kenalan. Sempet jalan juga. Dia bilang, oh baik mbak, orangnya baik katanya. Gitu kan. Oh bagus lah kalau gitu, semoga cocok. Aku bilang kayak gitu. Iya mbak katanya. Nah terus minggu kemudiannya Ica kenalin lagi sama temennya Ica satu yang S2. S2-nya ini. Ica kenalin lagi, ternyata cocok juga. Oh iya mbak orangnya baik katanya, cocok juga, dua-duanya jadi cocok. Nah terus kita itu ada rencana touring. Waktu itu touringnya mau ke Bali. Kita itu rencana berangkatnya tanggal 19. Terus dia tuh bingung kan, nanya Ica yang ininya tuh, si A-nya ini. Si A-nya ini nanya, Ca, nanti saya berangkatnya sama siapa ya katanya gitu. Oh, emang udah ada WA belum sama si S gitu. Oh S yang mana ya? S1 apa yang S2 kayak gitu. Ya pengennya yang mana? Aku bilang, oh ya udah aja, kalau S2 dia udah dihubungin katanya nggak bisa. Katanya gitu kan. Tapi kalau yang S1 dia mau katanya. Terus Ica kan chatting kan sama yang S1 ini. Oh ya kamu mau gak ke Bali nanti tanggal 19 bareng-bareng kita touring kayak gitu. Oh iya mbak mau katanya. Ya jadi kita berencana touring ke Bali naik motoran gitu.
Nah pas itu sebelum pemberangkatan kan Ica ada itu meeting almarhum apa namanya si suaminya Ica ini meeting di Bekasi kan. Ica ikut sama dia nemenin dia. Habis itu mendadak telepon. Saya jalan. Padahal itu belum tanggal 19, masih tanggal 17. Ini saya udah mau jalan katanya. Udah siap-siap. Terus aku telepon si S1 ini. Kamu udah mau jalan, nggak nungguin? Enggak mbak, aja dadakan ini katanya jalan. Oh ya udah hati-hati. Ica bilang kayak gitu kan. Terus dia jalan. Icanya masih di Bekasi. Habis itu meeting selesai. Ica pulang. Hari kemudiannya Ica berangkat. Jadi Ica berangkat tanggal 18 malam. 18 malamnya itu Ica berangkat. Tapi kan emang dianya udah jauh. Gak bisa kekejar. Jadi dia duluan. Nah pas Ica berangkat. Ica nyampe Semarang. Ini si S ini WA Ica. Mbak, kok saya takut ya katanya. Kok ini si A-nya kok marah-marah? Aku bilang, emang kenapa marah? Gak tahu, gak jelas katanya. Saya pengen pulang aja deh katanya gitu. Loh kok pulang, kan belum nyampe? Gak tahu, takut aja katanya gitu. Nah setelah itu kan gak ada kabar-kabar lagi tuh. Udah sekitar setengah harian. Kirain Ica mah udah baik-baik aja. Ica ngelanjutin perjalanan itu ke Surabaya. Lah kata suami Ica bilang, kita tidur aja di Surabaya dulu karena dia mau ketemu sama anaknya, mau makan malam katanya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ica hubungin lah itu si S. Gimana? Kamu udah nyampe Bali? Ini katanya udah baru turun, baru nyebrang kan, udah baru mendarat katanya. Cuman Mbak, akunya pengen pulang katanya. Kenapa pulang? Soalnya berantem katanya, bertengkar. Masalahnya apa? Gak tahu, saya pengen pulang aja katanya. Dia tuh awalnya belum ngebuka gitu kejadian apa yang lagi dijalani sama dia tuh. Habis itu kita kan jalan lagi tuh dari Surabaya, kita jalan lagi. Terus pas nyebrang tiba-tiba dia tuh telepon Ica. Telepon Ica tuh nangis dianya. Si S1 ini nangis. Kamu kenapa nangis? Mbak, sayanya pengen pulang katanya. Tahu nggak mbak, saya sampai kabur dari hotel katanya. Saya tuh mbak teriak-teriak. Saya sampai kayak orang gila katanya. Emang kamu kenapa? Mbak tahu nggak, saya kepalanya dibentur-benturin ke tembok katanya gitu. Sama si Iya, dia. sama si A-nya ini dibentur-benturin ke tembok. Bisanya kayak gitu. Emang masalahnya apa? Emang dia ada minum? Dia ada minum arak? Iya, dia tuh bawa arak katanya dari Cirebon itu bawa arak. Terus dia ada minum nggak? Ada mbak, dia ada minum, cuman nggak tahu minum sedikit atau enggaknya. Mbak, dia tuh pengen nyium aku, tahu nggak mbak katanya. Terus dia tuh sampai megang-megang katanya. Dia tuh kayaknya udah nggak wajar kayak gitu. Kayaknya takut mbak katanya. Dia tuh mbak sampai rambut aku ditarik-tarik katanya kayak gitu kan. Ya udah kamu yang sabar dulu. Dia tuh nangis. Dia kan ditolong sama yang punya homestay itu, dibawa ke hotel sebelah. Suruh di situ dulu biar dia tenang dulu kan. Terus aku bilang ke suami, kok kalau ini kita jalannya bareng gak mungkin ada kejadian kayak gini, aku bilang. Gak mungkin dia ngelakuin kayak gitu, soalnya kan ada Koko, pasti dia malu dong. Apalagi itu loh cewek yang dibawa. Cuman Kokonya bilang, ya gimana ya, saya juga gak enak katanya. Yang pertama dia itu temen, yang kedua dia rekan kerja. Pokoknya nanti kalau ketemu sama orangnya, jangan nanya. Kalau dia cerita, udah dengerin aja. Kalau dia gak cerita, udah kamu gak usah nanya, pura-pura gak tahu. Seperti itu kan. Nah terus ini si S ini WA
WA Ica lagi kan, bilangnya gini, Mbak saya tuh nggak bawa uang katanya. Mbak bisa nggak Mbak katanya pinjemin saya uang buat ongkos pulang. Saya bener-bener nggak ada lagi pegangan uang katanya. Pas itu tuh bener-bener Ica tuh emang nggak pegang duit. Yang pegang duit itu kan suami. Sedangkan suami bilangnya ini tuh tinggal ongkos buat kesana. Gajinya Koko belum ditransfer katanya gitu kan. Gimana kalau dikasihin dia kita otomatis kekurangan dong buat beli bensinnya. Jadi kan Ica ngomong, maaf ya kan. Ica tuh bener-bener nggak bisa ngebantu. Aku bilang. Habis itu dia nggak tahu telepon siapa sampai-sampai dia bilang, Mbak saya pulang katanya naik travel. Oh ya udah, aku bilang hati-hati ya, kabari kalau udah nyebrang. Terus pas dia pulang ke rumah, dia tuh kayak trauma gitu. Kayak trauma kayak ketakutan kalau ketemu sama cowok kayak gitu kan. Sempet ngomong, Mbak saya tuh semenjak kejadian kayak gitu kok jadi takut ya kayak gitu. Saya tuh belum pernah ketemu sama cowok lagi tahu katanya. Terus saya kan nanya lebih dalam lagi, emang kamu diapain? Katanya, Mbak, saya tuh malu katanya. Ngomong aja nggak apa-apa, aku bilang. Dia tuh Mbak, udah megang-megang itu katanya. Payudara. Ya payudara. Kepengen banget gimana gitu. Karena kan si S1 ini orangnya cantik. Terus dia bodinya itu bokor. Bokor itu body Korea. Oh. Orangnya kurus, langsing. Kalau bocin body Cina. Iya. Ya, pokoknya cantik, orangnya cantik banget. Cantik. Dia model juga. Oh. Iya. Dia model juga. Terus abis itu, nah setelah udah jalan sama ini ada kejadian kayak gitu, udah nggak ada kontak lagi nih sama S1. Nah sama S2 ini pacaran lah dia. Oh si A ini. Iya si A ini pacaran sama si ini S2 ini. Tapi yang Ica tahu pas dia pacaran sama si S2 ini baik-baik aja. Cuman dia kalau ngomong masalah kesensitifan itu bilangnya, enggak kok saya nggak ngapa-ngapain katanya. Kasian bilangnya gitu kan. Karena emang perbedaan usia yang sangat jauh juga sih. Cuman bilangnya gitu, saya nggak berani ngapa-ngapain katanya. Ya Ica mah percaya-percaya aja kayak gitu kan. Namanya orang pacaran zaman sekarang gimana sih? Iya. Kayak gitu kan. Kalau dia nggak pengen buka-buka ya nggak apa-apa. Ica juga nggak pengen tahu. Nah setelah itu kita tuh touring lagi jalan ke Pangandaran. Udah selesai nih yang dari iya, Bali. Yang dari S1-nya ini udah selesai. Terus sama yang S2 nih. Kalau sama S2 tuh emang gak pernah terbuka sama Ica. Cuman yang dia ceritain katanya banyak ngekang. Oh. Iya. Okay. Jadi kan si S1 ini emang masih muda banget kan. Sedangkan yang si A ini kan usianya udah lumayan lah. Harusnya kan ngertiin kalau si S2 ini pengennya apa sih kayak gitu kan. Cuman kebanyakan ngekang katanya. Kayaknya jalan tuh udah mulai nggak searah lagi gitu, nggak sreg. Terus udah mulai pelit juga bilangnya tuh gitu kan. Oh kayak gitu ya aku bilang. Tapi kamu nggak diapa-apain kan? Enggak Mbak, aman kata. Oh syukurlah kalau kayak gitu. Tapi emang si A ini orangnya royal banget. Terus baik sama siapapun tuh baik. Baik banget. Kalau makan emang kadang suka dia yang bayarin kayak gitu kan. Kayak hotel juga kalau misalkan pergi touring-touring kadang dibayarin juga kayak gitu. Jadi di mata orang tuh dia tuh emang bener-bener royal, baik banget. Ya Ica juga gak nyangka sih gitu kan. Nah semenjak kejadian kayak gitu kan Ica tuh jadi agak sungkan gitu sama dia tuh. Emang dia baik. Yang kedua karena kejadian yang terjadi sama si S1 ini. Kan kita kan tinggalnya kan satu rumah itu. Saya di bawah. Ya ini si A sama S2 ini di atas. Oh ya. Oke. Jadi dia pakai di atas di lantai 1, di lantai 2, saya di lantai bawah.
Jadi kita kan udah kayak saudara gitu, apalagi ini suami saya tuh sering main bareng sama dia, sering touring bareng, bisnis bareng kayak gitu kan. Nah, terus suatu ketika tuh Ica tuh ngebuktiin sendiri kalau itu orang bener-bener nggak baik. Itu kejadian lah terjadi sama diri Ica sendiri. Ini kejadiannya itu berawal dari semenjak almarhum itu meninggal. Nih si suami Ica tuh meninggal Oke. ya. Ya. Meninggal itu belum lama, belum 40 hari padahal itu. Belum 40 hari, emang dia tuh orang yang baik, suka ngajak makan, kadang suka beliin makanan juga, terus suka kayak perhatian banget kayak gitu kan. Cuman kan bukan berarti kalau dia perhatian Ica bisa suka sama dia kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba pas itu sore dia lagi main ke rumah, ada temennya dia, temen suami juga tuh dateng. Namanya si E. Oke. Ya, si E ini dateng tiba-tiba. Loh kok tumben kesini, kenapa? Ini Cak mau ngobrol katanya. Iya boleh, ayo masuk aja, aku bilang. Loh, kok ada di sini? Dia nyapa si A ini, kok ada di sini katanya. Oh iya, ini lagi main sama Ica katanya. Nah, terus si E ini ngomong ke Ica, Cak, mau nggak kamu kenalin, mau nggak Koko kenalin sama ini si R katanya. Ini tuh orangnya ya lumayan sih udah berumur, cuman dia tuh orangnya royal, Cak, baik banget katanya. Siapa tahu cocok, kamu bisa jalan sama dia katanya. Dia baik banget kok kayak almarhum katanya. Oh kalau sekedar kenal mah nggak apa-apa. Kalau mau ketemu juga nggak apa-apa. Ica kan ngomong kayak gitu kan. Nah mungkin gara-gara si E itu ngomong kayak gitu kan, si A ini mulai ngatur strategi atau mikir yang kayak gimana-gimana kayak gitu kan. Tiba-tiba pas pulang si A ini telepon Ica. Teleponnya gini, Cak, makan sate yuk katanya gitu kan. Oh makan sate di mana ya kok? Mau nggak kalau makan satenya di Tegal? Kan tahu sendiri kan Tegal itu satenya emang paling enak. Ya nggak ada yang lain pokoknya. Ica bilang, oh makan sate di Tegal ya? Ya udah nggak apa-apa. Aku bilang, kapan? Sekarang Cak. Kok dadakan banget sih? Aku bilang, ya kan sekarang malam minggu katanya. Saya di kantor lagi itu katanya lagi nggak enak, udah aja, ayo pergi aja katanya makan sate. Nah kita pergi, dia tuh ngejemput Ica di rumah. Ica kan pakai jeans tuh. Tiba-tiba dia bilang, Cak, masa kok pakainya kayak gitu? Lah, kenapa emang? Emang ada yang salah? Coba ganti sih katanya. Emang mau kemana sih? Ya udah aja ganti aja, bilangnya gitu kan. Oh ya udah, jadi Ica tuh ke dalam lagi, ganti pakai dress. Habis itu di jalan bilangnya gini, Cak, kalau kita makan sate di Tegal kayaknya kemalaman deh. Gimana kalau kita makan satenya di sini? Ya, gitu kan. Habis itu, ya udah nggak apa-apa. Emang mau makan sate di mana sih? Itu jadi di bawah jalan layang aja. Kayaknya di situ enak di satenya, gitu kan. Oh ya udah. Nah kita jalanlah ke situ. Habis itu kita makan, udah selesai. Dia ngomong lagi, Cak, gimana kalau kita pergi ke bar katanya. Loh kok ke bar sih? Ya udah nggak apa-apa, kita ke Cirebon aja ya kok, nggak usah ke Tegal lagi, ke Bentani aja aku bilang, atau enggak ke Osmosis, kita di sana dengerin itu aja, denger live musik kan kayak gitu. Oh jangan katanya, kita ke Tegal aja, di Cirebon banyak yang kenal, nggak enak bilangnya gitu. Dia kan ngebet banget gitu pengen ngajak Ica ke Tegal. Oh ya udah nggak apa-apa, tapi jangan malam-malam ya nanti pulangnya. Oh iya nggak apa-apa katanya. Nah kita tuh ke sana muter-muter kan. Yang masuk di ruang pertama itu ternyata itu udah di booking satu ruangan itu, satu room itu. Nah kita pergi lagi akhirnya kita ke Zodiak, pergi ke Zodiak. Di situ kita nyampe tuh jam 10. Jam 10 kan masih sepi banget ya, belum banyak orang. Jadi ya udah Cak, kita keluar lagi aja. Aku bilang, kok pulang aja sih, nggak enak akunya. Sebentar lagi lah Cak katanya.
Oh ya udahlah, kita nongkrong aja yuk, ya nongkrong dulu. Kirain mah cuma nongkrong, habis nongkrong terus pulang. Tapi dia tetap masih inget mau ngajak ke bar. Hmm. Ya gitu. Kita udah nongkrong di situ. Habis itu jam setengah 12. Ayo Cak, kayaknya mah udah rame. Masuk yuk katanya. Iya kok, tapi jangan malam-malam ya. Aku bilang nanti sebentar aja nanti pulang. Kan ini di Tegal jauh, aku bilang. Iya nggak apa-apa, santai aja, bilangnya gitu. Habis itu kita masuklah berdua. Nah terus Ica ditawarin kan, Ica mau minum apa? Enggak kok, Ica lagi nggak pengen minum, pengen ngejus aja. Nah Ica pesen jus, dianya pesen itu apa namanya, bir hitam. Dia minum. Jam setengah 3 Ica ngomong, kok ini lo udah setengah 3, ayo pulang, mau sampai kapan di sini? Ica udah bete, aku bilang. Oh bentar lagi sih Ica. Ica kan udah mulai nggak nyaman ya. Dia tuh joget-joget udah mulai megang-megang Ica gitu. Udah mau meluk-meluk juga, Ica tuh risih gitu. Ih ini orang kok gini banget sih, risih banget. Aku bilang, kamu kenapa? Aja kamu udah bete ya, nggak seneng ya? Aku bilang, Ica tuh udah nggak bete. Aku bilang udah nggak mood. Pulang ayo. Bentar Cak katanya. Bentar ya saya keluar dulu. Kirain dia keluar tuh mau ngapain. Datang lagi dia tuh bawa kayak minuman kecil yang Coca-Cola itu, botol Coca-Cola kecil tapi isinya tuh Black Label. Ternyata itu udah disiapin sama dia. Okay. Lah di situ Ica disuruh minum kan, nggak mau Ica nggak mau minum, aku bilang. Terus diminum sama dia tuh sampai habis. Habis itu udahlah mulai drama dia. Nggak tahu itu dia beneran mabok apa pura-pura mabok, kita juga nggak ngerti. Sampai kayak jalan tuh sempoyongan kayak gitu kan. Biar dipegangin gitu Iya, ya. biar dituntun, biar digituin. Ih sebenarnya itu tuh udah ilfil banget, ini tuh orang tuh maksudnya apa sih gitu. Terus Ica bawa ke mobil, aku bilang istirahat aja dulu, nggak apa-apa kalau nggak enak mah. Nggak apa-apa kita jalan aja pelan-pelan katanya. Nggak apa-apa kan pelan banget. Iya nggak apa-apa. Kita jalan tuh emang pelan banget ya Allah, kayak kecepatannya tuh 20 kilometer per jam. kurang, itu malah kurang kayak 10 kilometer. Pelan banget pokoknya. Terus dia ngomong kayak gini, udah sih Ica aja yang nyetir, Ica yang bawa mobil. Enggak kok, aku bilang Ica kan baru belajar mobil. Enggak, takutnya nanti nabrak, nggak mau Ica. Soalnya dia kan bawanya kan Mercy kan. Jadi Icanya nggak berani. Kita jalan-jalan, ada hotel itu di depan tuh, dia belok ke kiri. Parkirlah dia di depan hotel itu. Bilang gini, Icanya aja keberatan enggak kalau kita nginep di sini? Nginep ya. Iya. Okay. Oh jadi Ica mulai paham itu. Enggak, sok aja kalau misalkan kokonya mau nginep, Icanya nungguin aja di mobil, aku bilang. Sok nggak apa-apa. Oh ya jadi keberatan ya, ya udah nggak apa-apa kita jalan lagi aja ya, pelan-pelan aja. Jadi kita jalan lagi pelan-pelan, jalan pelan-pelan, jebret, dia nabrak trotoar. Padahal itu udah pelan banget. Yeah. Dia nabrak trotoar kan, tapi mendingnya sih pelan, itu tuh nggak begitu kenceng. Untungnya nggak ada itu juga sih, nggak ada kendaraan yang lain kan karena emang Udah sepi. sepi. Iya sepi banget jam 3 pagi itu. Oh ya kita kenapa Cak? Itu kok kita nabrak trotoar, aku bilang. Oh ya udah kamu aja sih yang nyetir katanya. Enggak, aku nggak mau. Udah pelan-pelan aja, nggak apa-apa nanti Ica yang ngarahin kayak gitu. Oh ya udah kita jalan ya, katanya jalan pelan-pelan. Cak sorry ya Cak, dia bilang kayak gitu kan. Terus ini kemana Cak? Dia bilang ke kiri masuk tol kok, aku bilang. Habis itu kita masuk tol, kita jalan pelan banget sampai kayak nggak sabar gitu kan. Kayak pengen Ica tuh pengen udah langsung pulang sendiri kayak gitu kan. Nah dia tuh masuk lagi ke rest area. Kirain Ica tuh bener-bener dia mau istirahat, mau tidur di mobil. Ternyata enggak, di situ dramanya dia tuh mulai lagi. Di situ berhenti, aku bilang, nggak apa-apa tidur aja dulu, istirahat. Pelan-pelan aja nggak apa-apa, sok tidur aja dulu kok. Dianya nggak mau, malah bilangnya gini, Cak boleh nggak Cak, Koko cium kamu. Bilangnya gitu. Okay. Iya. Boleh gitu.
Ica bilangnya, atas dasar apa mau cium gitu. Ica bilang kan atas dasar apa mau cium gitu. Nggak mau, Ica nggak mau. Loh, ya udah aja kalau nggak mau cium, peluk aja aja, mau nggak? Nggak mau lah, enak aja peluk-peluk. Terus dianya ngomong lagi, emang kamu nggak suka sama Koko? Loh kok suka? Atas dasar apa dulu? Sun, Koko tuh ya Sun, jangan kayak gitu. Ica tuh udah nganggep Koko tuh udah kayak saudara, udah kayak keluarga, udah kayak temen. Apalagi Koko tuh temennya almarhum. Almarhum itu sama Koko tuh udah kayak adik kakak. Gak mungkin dong Ica suka sama Koko, bilang. Ica tuh udah nganggep Koko udah kayak kakak sendiri, udah kayak keluarga gitu. Kok bisa sih ngomong kayak gitu? Oh jadi kamu nggak mau? Enggak lah, aku bilang. Orang Icanya nggak suka, Ica kan nggak mau. Kecuali Icanya suka nggak apa-apa dong. Yeah. Kalau Ica suka duluan nggak apa-apa lah, pasrah. Iya bener ya. Okay. Nah setelah itu dia ngomong lagi, kamu tahu kan saya orangnya keras katanya. Lah emang terus kalau keras terus emang gimana? Oh jadi maunya kayak gitu ya? Ya udah, Ica turun aja. Oh jadi kamu mau turun? Ya udah turun katanya. Turun sana katanya. Beneran? Ica diturunin di situ, di rest area situ, masih di daerah Tegal itu. Oke. Itu jalan kayak malu banget. Soalnya Ica pakai dress kan. Udah gitu malam. Kayaknya ya Allah, saya kok kayak orang habis jualan kayak gitu. Nggak biasa-biasanya Ica pakai dress, waktu itu pakai dress. Sampai Ica tuh berhenti, di situ ada kayak warung kopi kayak gitu kan. Satu deretan itu kan tempat orang-orang pada ngopi, bis pada berhenti tuh. Nah, Mbak aja, kenapa ya? Kok kayak ketakutan gitu? Iya Mbak, saya ada kejadian gak ngenakin. Loh kok bisa, kenapa? Itu yang orang warungnya tuh ngomong sama Ica kan. Saya tuh mbak diturunin, aku bilang ini orangnya tuh agak stres, bilang kayak gitu kan. Nggak tahu dia tuh mabok apa bener-bener mabok atau pura-pura mabok. Ya udah Mbak, sini duduk aja di sini, jangan di depan, katanya. Sini, di sini duduk aja. Lah habis itu jadi ambilin aqua kan sama dia, sama dibikinin teh anget. Mbak jadi minum dulu. Ya Mbak makasih. Itu orangnya tuh baik banget ya, yang jualannya tuh baik banget. Habis itu Ica nanya lagi, Bu, di sini kalau bis yang biasa ngetem itu bis apa ya katanya? Oh jarang teh katanya. Di sini tuh biasanya yang pariwisata, yang sering transit katanya. Kalau bis-bis yang ngetem kayak gitu tuh jarang, apalagi ini malam katanya. Ica tuh sampai bingung gitu, mau nelpon temen yang di Tegal nggak diangkat-angkat. Terus ibu warungnya ini, Neng, ini aja, lewat belakang aja pakai jalan biasa. Terus habis kalau udah lewat jalan biasa nge-grab aja. Bu, bukan masalah nge-grab atau gimananya. Saya lu nggak bawa duit, aku bilang kayak gitu kan. Uang saya nggak cukup kalau buat bayar. Oh gitu ya. Soalnya kan dari Tegal ke Cirebon itu kalau nge-grab hampir 400-an. 400-500 ribuan lah. Sedangkan Ica waktu itu di dompet itu tinggal 150-an ribu bawa tuh. Nah, Ica kan dalam hati, ya Allah kayak gini banget sih. Terus Ica tuh diem ya. Tiba-tiba ada bis pariwisata. 2 bis itu di depan Ica itu. Nah, berhenti. Itu kan lagi pada ngopi kan guru-gurunya. Guru-gurunya pada ngopi, Ica datanglah ke situ. Mungkin mereka kira mah Ica itu kayak kupu-kupu malam kali ya. Soalnya kan udah gitu malam-malam pakai dress, Pakai sayap. Enggak ya. Kan kupu-kupu malam. Jadi pakai dress. Ya soalnya kayak gimana sih orang malam-malam kelayaban kayak gitu kan. Sampai pagi lagi itu malah. Udah gitu agak lumayan gimana gitu pakai heels gitu, bener-bener kayak orang habis jualan. Iya benar. Dia tuh nanya, emang kenapa?
Pak, saya boleh nggak ikut numpang sampai Ciperna kayak gitu kan? Kenapa teh? Saya tuh tadi ada kejadian yang ngenakin, saya diturunin di sini. Aku bilang saya ditinggal. Loh kok bisa ditinggal? Pak ceritanya panjang, saya nggak mungkin ceritain. Aku bilang. Terus mereka tuh rumusan satu bis itu. Terus Pak gurunya itu bilang lagi, oh ya nggak apa-apa teh ikut aja. Tapi ala kadarnya ya duduknya katanya. Akhirnya Ica tuh pulang lah ikut bis itu, bis pariwisata itu. Duduk di bangku TL. Nah, Bangku ya TL itu. tour leader. Oke. Bangku tour leader kan di depan itu. Mm-mm. Ya. Ditanya sama supirnya, emang Teteh tadi dari mana katanya. Saya tuh Pak, tadi tuh rencananya ke Tegal itu mau makan sate. Tapi kok malah sial, aku bilang kayak gitu kan. Malah mau Disatein. Malah mau disatein. ya malah mau kayak di kejadian yang ngenakin, aku bilang kayak gitu kan. Kayak mau di ya. Terus kok bisa sih teh katanya. Ya itu begonya aku ketipu, aku bilang. Ketipu sama kebaikan maksudnya. Habis itu turunin lah. Teh katanya nggak usah turun di sini ya, turun aja di itu katanya. Kita lewat Plumbon kok keluarnya. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, aku bilang makasih banget. Nah habis itu Ica langsung pas keluar Plumbon, Ica pesen Grab, Ica pulang. Pas itu lagi ada acara Buyut Rusmi, itu kan macet banget. Sampai jam 8 lebih itu Ica baru pulang. Ica pulang ke rumah, ternyata itu si Koko, si Anya itu udah ada di rumah. Udah lagi tidur di kamarnya Ica. Hah? Iya, Di kamar Ica? iya. Soalnya kan dia punya kunci kan. Karena dulu itu waktu dia sama si S2 itu tidurnya di atas, dia punya kunci serep. Ya, Oke. tiba-tiba dia ada di situ. Aku bilang, ini orang ngapain malah pulangnya ke sini? Aku bilang kayak gitu kan. Ica tuh sampai gemeter banget kan mau masuk itu nggak jadi masuk. Sampai ibu warung tuh, teh kenapa katanya? Dari mana? Itu Bu dari sana, aku bilang. Kok nggak jadi masuk katanya? Kenapa? Nggak apa-apa, aku bilang. Ica mau langsung pulang aja, mau ada perlu. Bilangnya gitu kan. Ica puter balik langsung berhenti di Indomaret, bilang sama abang Grabnya, bang aku gosyo ya, gosyo lagi pulang ke Gintung, aku bilang. Oh iya teh nggak apa-apa teh. Nah ini abang Grabnya tuh nanya, teh tuh kenapa? Katanya kok gemeter gitu. Bang saya tuh tadi ada kejadian yang ngenakin, tahu nggak bang itu mobil yang ada di depan rumah itu semalam itu ada kejadian, dia tuh nurunin saya di Tegal. Dia tuh ada mau apa ya, kayak ngelecehin saya gitu, aku bilang. Kayak gitu. Oh ya udah katanya. Tapi nggak apa-apa kan katanya. Sekarang udah nggak apa-apa, saya pulang aja ke rumah. Nah saya diantar lah ke situ, muter-muter jalannya, diantar ke rumah, ditanya. Ini rumah siapa Ya nih? rumah saya yang bener di Gintung. Kalau di Cirebon itu kan ini rumah kontrak. Oh, oke. Ya Oke. saya pulang ke rumah asli saya di Gintung. Ini kakak saya langsung nanya, kamu tuh dari mana katanya pakaian kayak gitu? Dari main ke temen katanya. Di mana? Di Indramayu. Aku bilangnya kayak gitu. Oke. Iya. Nggak belum berani cerita Nggak, nih. nggak berani cerita. Nah terus sehari kemudian Ica main ke rumah kakaknya Ica. Ica baru ngomong, tahu nggak kak, yang kemarin itu temennya almarhum yang kesini, aku bilang, yang ngituin itu tuh tempat karaoke tuh, aku bilang, dia tuh ngelecehin Ica kayak, lecehin kayak gimana katanya. Ya dia tuh masa mau minta cium, mau minta peluk, mau megang-megang kayak gitu kan. Udah ngomongnya kasar lagi. Ica loh baru tahu kalau sifat aslinya dia tuh kayak gitu. Terus kamunya gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kamu dari Tegal naik apa? Katanya pulangnya. Ikut bis pariwisata, aku bilang. Untungnya itu orangnya baik banget. Seperti itu. Oh, ya udah. Terus kamu mau ke sana lagi nggak? Nggak kayaknya nanti besok malam mau ambil barang-barangnya aja, aku bilang. Nggak mau tinggal di situ lagi. Terus
Ica kan belum ngeblokir itu nomornya si A ini, belum Ica blokir. Ica diemin aja. Ica tuh berharap dia tuh minta maaf ke Ica. Tapi setelah Ica tunggu-tunggu, bener-bener orang kok nggak ada WA atau nggak ada telepon. Ica kan bisa maklumin kalau misalkan dia telepon Ica minta maaf. Oh, berarti dia ini karena lagi mabuk gitu kan. Ica betul. bisa maklumin. Nggak apa-apa, jadi masalah itu selesai. Karena dia nggak minta maaf, karena dia nggak telepon Ica, jadi wah berarti ini bener-bener orang itu kayak gini banget gitu, egois kan, dia salah tapi nggak mau ngakuin kesalahannya gitu. Kebetulan temennya itu telepon Ica, temennya si A-nya ini telepon Ica, terus dia kan nanya-nanya kemarin kemana katanya. Oh kemarin makan sate kok, aku bilang sama. Terus Ica cerita masalah yang itu. Yang bener Cak katanya. Masa iya sih? Jangan-jangan yang kemarin juga yang di Bali itu sama kejadiannya kayak Ica gitu. Ditinggalin gitu aja. Gak ada tanggung jawabnya banget sih. Jadi orang itu banci banget bilangnya gitu. Ya gak ngerti kok ya kalau yang kemarin sama si S1 ini dia itu kayak gimana Ica gak tahu jelas, aku bilang. Cuman pengakuannya S1 itu emang iya, emang dia tuh mau dipegang-pegang, udah megang malah. Cuman S1-nya tuh gak mau karena ngerasa risih. Terus ya mungkin agak kasar juga. Jadi dia lebih baik lari daripada di situ. Kalau saya jadi cowok, kalau ceweknya minta pulang ya udah pulangin dulu. Kita bisa ke Bali lagi katanya gitu. Itu kan gak gentle banget bilangnya gitu. Ya lagian udah berlalu kok, biarin aja lah aku bilang. Sampai Ica ngambil barang, telepon lagi si temennya itu. Loh Cak, kamu sekarang di mana katanya. Oh Ica udah pindah di Gintung, aku bilang. Kok kamu nggak bilang-bilang sih? Iya kok, maaf aku bilang. Oh ya udah katanya. Itu kunci gimana katanya. Udah nggak apa-apa Cak, kamu bawa aja kuncinya, nanti saya bisa ituin nih diganti gemboknya aja. Oh iya kok, aku bilang. Nah terus ketemu, habis itu Ica ketemu nih sama si S1. Ica kan awalnya tuh agak nggak berani ngomong gitu. Karena kan takut dianya kesinggung lagi. Ngobrol-ngobrol, kita udah ngopi-ngopi, udah agak rileks. Ica baru ngobrol. Sebenarnya kejadian kemarin tuh gimana waktu kamu di Bali tuh? Iya mbak, dia tuh orangnya kayak ngelecehin saya banget katanya. Dia tuh nganggap saya tuh kayak orang, Kupu-kupu malam. bukan, kayak nggak wajar. Dia tuh ngeliatin saya tuh bilangnya gitu. Aku bilang, kok kejadiannya saya juga alamin juga loh. Dia ngelakuin kejadian yang gak ngenakin juga, sama. Kayak ngerendahin Ica, bilang kayak gitu kan. Apa dia tuh mandang perempuan tuh sama. Kalau misalkan sering diajak makan, sering diajak kemana-mana mau, itu berarti mauan kayak gitu. Kan gak semua cewek itu sama gitu. Mungkin kalau dia yang cewek yang dia bawa, yang dia kasih makan, terus mungkin kalau dianya mau, ya itu kan ceweknya. Ya nggak ngerti aku pikirannya dia kayak gimana katanya. Ternyata dua kid saya sama dia itu kejadiannya emang sama. Iya kayak gitu. Tapi sampai sekarang semenjak kejadiannya kayak gitu kan, Ica tuh udah nggak ada kontak sama dia. Habis itu sebelumnya itu emang kita ada kerja sama bareng kan, masalah batu bara. Ada proyek batu bara sama proyek tagihan. Semenjak almarhum meninggal ini, tagihan itu kan saya kasih ke dia gitu. Dialihin ke dia semua kan. Jadi dia yang nanganin. Sama yang batu bara juga Ica mau kasih dia gitu. Terus Ica kan ditelepon sama bos batu baranya ini yang mau beli batu bara. Kamu gimana Cak katanya sama ini. Ica cerita lah sama dia. Wah kok dia gitu banget sih.
Kita kan teman kerja, harusnya nggak boleh kayak gitu. Kok nggak fair banget ya orangnya katanya. Kok dia bukan laki-laki kalau kayak gitu. Oke. Ya, terus sampai sekarang saya nggak ngerti, nggak tahu bisnis yang batu bara ini berkelanjutan atau enggak. Ica nggak tahu karena udah miskontak. Nggak ada komunikasi Ya, lagi. sama yang tagihannya itu juga Ica nggak tahu karena udah nggak komunikasi lagi. Cuman Ica juga dapat cerita nih dari orang. Katanya memang bener kalau dia itu dulunya juga sama cewek kayak gitu. Sering banget kayak KDRT kayak gitu kan. Agak psycho kali Iya, ya. bisa jadi kayak gitu. Jadi dia kalau marah sedikit langsung kayak gitu main tangan. Yang Ica denger dari teman-temannya dia sih. Terus dia juga katanya sering masuk keluar bui kayak gitu karena masalah Karena kekerasan. masalah kekerasan itu. Iya, kan Tapi kan kalau awalnya kan Kak Ica taunya dia baik ya. iya baik banget. Nah, Mbak Malaikat itu eh, baik banget. kenapa Kak Ica nggak punya perasaan? Iya karena kan dia temennya suami saya. Ya, Bukannya lebih baik ya? ya memang dia lebih baik tapi Lebih Icanya bagus lebih gitu, lebih kenal gitu kan? Iya, cuman Ica kan lebih kenal awalnya kan suaminya Ica. Ya, jadi Oke. gimana ya? Sebaik-baiknya orang kalau Icanya nggak suka ya gimana ya? Iya betul sih. Iya, kan menilai seseorang itu bukan hanya dengan kebaikannya aja sih. Tuh. Nah, emang tipe Kak Ica kayak gimana? Kayak Andre apa kayak Fikri? Kayak Om Hendra. Kayak Wendra? Ya, Bercanda. iya. Oh gitu ya. Ya, Nah, berarti sampai sekarang udah nggak ada komunikasi lagi ya nggak ada sama. sekarang udah miskomunikasi. Nomornya juga udah Ica blokir, udah nggak pengen tahu lagi. Padahal baru ya itu tahun 2023 Iya, ya. kita kenal itu nggak lama, sekitar 6 bulanan lah. Hmm. Ya, Ica kenal itu semenjak pas Ica main ke Cirebon itu pas Imlek tahun kemarin itu Ica kan diajak main tuh ke situ ke tempat karaoke situ pas kebetulan dia yang jadi bosnya. Kita main ke situ, habis itu kita ada makan bareng lah, makan pas acara Imlekan gitu. Ya Ica pikir mah dia emang beneran orang yang baik gitu. Tapi kalau sama sosok laki-laki emang dia katanya baik banget. Sama yang teman-teman terdekatnya dia tuh dia baik, katanya suka nolong katanya. Ya cuman di sisi lain yang Ica itu kejadian kayak gitu tuh yang bikin Ica jadi kayak oh dia mah baik-baik ada maunya berarti kayak gitu kan. Baik-baik cuman buat poin doang. Oke. Iya. Berarti setelah suami meninggal, Kak Ica masih sendiri, masih Iya single. masih sendiri. Oh. Jarak dari suami meninggal bulan apa? Oh bulan September. September Ya 2023. 2023. 2023 baru Baru 4 bulan yang 4 lalu. bulan yang lalu Iya ya? 4 bulan yang lalu. Itu kejadiannya tuh 40 hari. Belum 40 hari malah. sekitar November kejadiannya. Iya. Pokoknya sekitar 1 bulanan pas almarhum meninggal. Gila Itu ya. langsung. Ya harusnya misalkan kalau dia ada hasrat gitu ya. Seenggaknya ditahan dulu gitu kan. Ica nih masih kosong gitu. Gak mungkin kalau dia langsung kayak gitu kan. Tapi kok dia mainnya langsung kayak gitu. Seharusnya Jadi kalau emang suka gitu kan pendekatannya dengan cara yang ya pantas lah, yang sopan Iya, gitu. iya. Kayak nggak kayak gitu langsung ngajak ke tempat yang kayak gitu-gitu Iya. terus langsung minta peluk, minta mendingnya sih cium. Cak, ya alhamdulillah sih belum diapa-apain. Cuman kalau S1 ini emang korbannya tuh dia. Oh. Sempet pelecehan seksual kayak gitu. Gila ya manusia kayak gitu Iya, ya. sampai dia udah dipeluk, udah Grepe-grepe. digrepe-grepe gitu.
Oke. Terus setelah suami Kak Ica meninggal nih, otomatis kan untuk keperluan sehari-hari kan dibiayain Iya. sendiri ya Iya, sama Kak biaya Ica. sendiri. Berarti Kak Ica udah kerja. Alhamdulillah sih sekarang itu Ica lagi jadi freelance, jadi tour leader. Tour leader di Iya, di MCB manajemen. MCB listrik. Bukan, Apa? Mitra Cakrabuana. Oh gitu. Iya. Ya bergerak di apa? Di bidang travel and tour. Oh. Ya, ada rental mobil juga. Oh gitu. Iya, ada WO juga. Jadi gabungan di situ di Mitra Cakrabuana. Gabungan ya. Iya. Wah keren ya. Wah bener-bener mandiri ya Kak, Iya, Kak Ica ya, alhamdulillah sih. single parent yang bener-bener terus untuk anak Untuk anak, tinggal ya sama neneknya dia. Iya. Dia dibawa sama bapaknya. oke, semangat Kak Ica ya Iya. buat menjalani kehidupan yang bener-bener sekarang ini Iya, udah tetap kayak semangat ya. udah Kehidupan kayak harus- apa ya, udah panas ya Iya. kayak Karena gitu. kehidupan harus tetap berjalan. Tuh, wah, keren Kak Ica ya masih maksudnya gini loh masih bisa mempertahankan diri di dunia yang sudah tidak baik-baik saja. Oke, oke Kak Ica mungkin kalau Iya. misalkan si apa pelaku nih ya Iya. nonton Iya. podcast ini apa yang mau Iya. disampaikan Kak Ica? Ya, harusnya sih dia telepon Ica minta maaf kayak gitu kan. Karena dia udah ngelakuin kesalahan, harus berani minta maaf gitu. Harus berani ngelakuin kesalahannya dia kayak gitu kan. Karena dengan cara itu kan semuanya bisa bakalan baik-baik lagi. Seperti itu aja sih. Oke ya, mudah-mudahan nih si pelaku nonton podcast ini dan melihat dan segera minta maaf ya si A, Mr. A atau Koko A ya. Oke teman-teman itulah tadi obrolan cuble curhat dong Bang Ale bareng narasumber kita Kak Ica. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video ini ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, unik, dan skandal atau lainnya, silahkan kirim cerita menarik kalian atau hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.